Setelah resmi dinyatakan jadi tersangka atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga, kabar mengejutkan datang dari Ferry Irawan. Kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea, beberapa waktu lalu mengunggah sebuah kalimat di akun media sosial miliknya. Dalam kalimat tersebut tertulis seakan menyindir dengan ditujukan kepada Ferry Irawan. Tertulis, mudah-mudahan dia ada ongkos untuk hadiri panggilan Senin ini, karena untuk pulang dari Surabaya, ongkos dia dibantuin oknum aparat. Melihat unggahan tersebut, seketika warganet langsung mengira semua itu ditujukan kepada Ferry. Benarkah hingga kini ia kesulitan untuk pulang ke Jakarta? Lalu di mana dan bagaimana kondisi Ferry yang kabarnya tidak punya ongkos? Biarkan Ferry aja nanti yang menjelaskan. Tapi dia agak kurang sehat, mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, kok lo nggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta udah satu baju itu aja. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, aku bikin BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertati-tati kesakitan. Bener-bener secara profesional aku diproses. Bicara soal tidak punya uang, lantas warganet langsung seketika teringat dengan cerita masa lalu Ferry Irawan. Ya, pada pertengahan 2021 lalu masih begitu melekat hari-hari ketika Ferry diduga kehabisan aset dan harta. Alhasil, Ferry yang diberitakan menderita syaraf terjepit meringis kesakitan sembari memohon bantuan. Sempat dilakukan penggalangan dana, tapi di lain sisi, mantan istri Ferry, Anggi Novita, justru menilai semua itu hanyalah rekayasa Ferry. Apalagi Anggi menuding ketika Ferry keluar dari rumah, seluruh barang-barang mewah justru dibawa oleh mantan suaminya. Saya cuma jadi nggak selesai. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang Eki. Tiga 13 tahun saya berumah tangga. Tapi saya nggak pernah membuka aib rumah tangga saya sedikit. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Suntikan ini untuk saraf kejepitnya sama untuk yang sakit yang dulu itu. Jadi disuntiknya di bagian kepala sama leher sama di tangan. Udah akhirnya Ferry memang udah habis, udah nggak punya apa-apa. Dari dulu memang saya sendiri dan sayalah yang semuanya saya yang cover saya sendiri. Hidup saya sendiri dan keluarga saya yang biayai, semua rumah tangga saya yang biayai. Nggak ada satu pun harapan dari suami saya dulu atau seorang saya. Udah lepas, lega. Alhamdulillah ya, sekarang saya lebih enjoy, tidak terbebani, hidup saya happy, saya ngatur hidup saya ke depan. Siapa ya? Nggak ada sih, saya kasih ruangan untuk ruangan kerja, tapi dia kebanyakan main game doang. Saya pernah bikin bisnis buat dia, nggak bisa dijalanin gitu, karena nggak mampu ya. Sama aja sih gitu kan, teorinya dia pendekatannya semua sama, yang dilakukan sama yang sekarang juga sama sih, memang begitu. Karena dia punya skenario kayak gitu kayaknya sama. Ya gimana ya, sifatnya 13 tahun dia udah tahu lah semuanya. Anak mana yang tidak merasakan sakit maupun kesal dan marah mendengar ibunya sendiri dianiaya oleh orang lain?
Itu pula yang kini dirasakan oleh Verrel Bramasta dan Atala Naufal sebagai seorang anak. Memang, kabarnya, usai kejadian, Ferry Irawan sempat menghubungi Verrel Bramasta. Namun Verrel seperti tidak terlalu menggubris apa yang dibicarakan dalam telepon tersebut. Tidak hanya itu, kabarnya permintaan maaf sudah dilayangkan dengan membuat sebuah video dan dikirim di grup media sosial keluarga. Benarkah melihat hal tersebut, Verrel tidak tersentuh untuk memaafkan ayah tirinya? Kalau ke aku pribadi, mungkin belum ya. Cuman dia ada ngirim beberapa video kayaknya ke adik aku atau ke grup, aku nggak tahu, pokoknya tahu-tahu ada di handphone aku ya. Ya kayak video permintaan maaf gitu lah. Mungkin aku sama Atala kita sefrekuensi kali ya. Ya harapan aku sih semoga kalaupun memang mau bercerai, bercerainya dengan baik-baik. Apalagi kan mereka saling cinta, pernah mencintai gitu. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga. Tapi sih kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya, dan bisa kembali dan dia sedih banget, sedih karena memang sebenarnya dia bilang sih nggak ada yang bisa percaya sama gue, nggak apa-apa, cuma ceritanya nggak seperti apa yang berkembang sekarang. Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi tak bisa lagi diundur. Kini Ferry Irawan harus hadapi kenyataan dirinya sudah jadi tersangka. Rupanya, tidak hanya Vena Melinda saja yang maju bersama kuasa hukum untuk mengusut kasus ini. Diketahui, kemarin pengacara Sunan Kalijaga baru saja dihubungi oleh Ferry Irawan. Benarkah kini Sunan sudah resmi jadi kuasa hukum Ferry terkait dugaan KDRT terhadap Vena Melinda? Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sekitar 6 orang saksi ya, di Kediri. Ya, saksi itu siapa aja ya, diantaranya housekeeping daripada hotel, kemudian front office, beberapa pegawai hotel yang melihat, termasuk di sana CCTV ya, saat masuk dan keluar itu diperiksa semua oleh penyidik. Ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Ferry menghubungi saya via telepon. Ya, dia bercerita seperti mengadu lah ya, mengadu kepada kawan, kepada saya. Dia bilang, "Bang, bantuin saya. Karena tidak semua apa yang ada di pemberitaan itu benar, Bang." Saya tadi janjian sama Ferry jam 5 sore di sini di Senayan City untuk membahas langkah-langkah hukum ke depan seperti apa. Karena dia tadi telepon saya, dia minta saya bantuin lah dalam proses hukum yang sedang berjalan atau sedang dilaporkan. Kalau dengar kabar katanya juga statusnya dinaikin jadi tersangka, dan dia kelanjutannya kita biarin kepolisian aja yang menindaklanjuti. Makanya pas dibilang Ferry KDRT, aku terkejut banget, kaget banget. Aku Ferry sekasar itu sama perempuan gitu kan. Kalau waktu berteman sama aku, Ferry tuh caring banget gitu, yang seperti dilihat di video-video mereka lah gitu. Memang caring orangnya dan dia berusaha menyenangin hati orang terus gitu, dengan candaannya dia, dengan lucu-lucuannya dia gitu. Bahkan bisa dilihat kan video-video sebelumnya betapa Vena tuh bahagianya bersama Ferry gitu kan, dengan ngakak-ngakaknya apa. Itulah pribadi yang saya tahu soal Ferry gitu kan. Jadi dia nggak bela diri itu udah nggak bisa, dia tuh pasrah walaupun dia berkali-kali bilang, "Ma, gue bukan orang jahat, Ma." Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan, karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu gitu kan. Kini banyak orang tidak percaya dengan apa yang dibicarakan dan keluar dari mulut Ferry Irawan. Tak terkecuali Vena Melinda sendiri, merasa hubungan rumah tangganya sudah cukup dan mencapai batasnya. Dari kalimat yang tersirat seakan tak ingin memaafkan Ferry atas perbuatannya. Benarkah satu-satunya yang ada di benak Vena Melinda yakni hanya ingin bercerai dengan Ferry? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya memang
rasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma pengen fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan berbicara. Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sebelum berangkat ke Kediri saya sudah asam lambung. Saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapil pun saya bawa. Tapi saya nggak mengira di dapil saya Tulung Agung Medan Kediri yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.